Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita tunggu dulu rekan-rekannya dari R1 dan R2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu ya, sampai nanti di 12.34. Sorry, 40, ya, 12.40 baru kita mulai. Ini nanti gabungan antara kelas 12 R2 dengan 12 R1.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 57 yang hadir ya di Webex-nya 12R1, mana anggotanya adalah 12R2 dan 12R1. Baik, sebelum kita mulai, silakan salah satu perwakilan dari kelas untuk memimpin doa. Jadi silakan kalian pimpin doa. Terserah siapa, bisa ketua kelas dari 12R1 atau ketua kelas dari 12R2 ataupun yang mewakili. Silakan. Yang nggak rusak aja, Mas. Ya, yang nggak rusak, yang bisa open mic maksud saya. Ya. Boleh cowok, boleh cewek, terserah siapa yang mau menjadi perwakilan. Masa dari 63 siswa mic-nya rusak semua nih. Oke, siapa yang memimpin doa hari ini? Apakah Lukman atau Amanda atau Della atau Ferindra atau Ahmad Rizal? Silakan. Berdoa dulu, Mas. Kita mulai belajar ini. Halo? Kembali ke masalah langka di kelas, waktu kalian kelas 10 berarti. Susah untuk open mic. Saya nggak tahu ada kendala apa dari kalian sehingga susah untuk open mic. Oke, kalau tidak ada yang open mic untuk berdoa, saya akan coba untuk pimpin aja. Saya, Pak, tak pimpin. Oh ya, siapa? Mas Nafizar. Ya. Silakan, Mas. Ya, sebelum kita memulai pelajaran daring pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran dan ilmunya bermanfaat. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nafizar yang sudah memimpin doa hari ini, siang hari ini ya. Ini lumayan waktu yang lumayan ini ya, waktunya saatnya istirahat dan kalian harus pembelajaran. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk anak Telkom itu selalu siap biasanya. Anak Telkom itu selalu siap dalam kondisi apapun. Nah, untuk pembelajaran kita fisika ke depan ya, karena nanti di semester 2 targetnya adalah USP. Ada yang sudah tahu USP? Apakah sudah ada yang sudah tahu terkait dengan USP? Belum, Pak. Belum ya. Apa itu USP?
Oke, USP itu adalah ujian satuan pendidikan. Jadi di mana seperti kalau dulu kan UN. UN itu nilainya masuk, oh kalau bukan UN sih. Dulu istilahnya ujian sekolah atau PAS. Nah, nanti di sekolah itu ada yang namanya USP di semester 2, di mana USP itu nanti nilainya akan masuk ke dalam ijazah. Akan masuk ke dalam ijazahnya kalian yang akan kalian bawa nanti ya selamanya lah, seumur hidupnya gitu ya. Nah, salah satu mapel yang ada di ijazah itu otomatis fisika. Nah, sehingga mau tidak mau kalian harus belajar fisika di kelas 12. Nah, sehingga nanti fokus kita adalah menyiapkan ujian untuk satuan pendidikan itu atau menyiapkan USP tersebut. Sehingga selama pembelajaran ini kita akan lebih cenderung latihan soal aja. Akan lebih cenderung latihan soal. Ya ada materi sedikit, kita latihan soal. Materi sedikit, kita latihan soal. Akan cenderung seperti itu untuk fisika. Nah, kecuali nanti mungkin ada perubahan lain, baru kita coba menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Tapi sesuai dengan diskusi saya dengan Bu Kusnul, sekaligus sama-sama rumpun IPA, ya, sama-sama rumpun IPA, maka kecenderungannya untuk pembelajaran ke depan itu lebih cenderung ke latihan soal. Nah, sehingga saya minta, ini saya akan share konten terkait contoh soal latihan tahun kemarin, 2020. Ya. Tahun 2020, ini saya izin konten. Dan apabila kalian ingin memiliki file ini, silahkan nanti WA saya, karena di sini di kolom chat kita tidak bisa kirim file ya kalau di kolom chat. Silahkan nanti perwakilan, silahkan WA saya, perwakilan dari kelas 12 R1 ataupun R2, silahkan chat saya. Setelah itu akan saya kirim file materi, bukan file materi, file latihan soal di tahun 2020. Nah, sebelum saya share konten ini, saya kasih link untuk presensi kalian selama pembelajaran ini ke depan. Link presensi. Ini link presensinya, silakan nanti diisi di akhir pembelajaran. Ada screenshot yang harus kalian tampilkan di situ. Oke, ini sudah ada yang WA saya kan, selamat siang, mohon maaf, oke, mohon izin, oke, silahkan bentar ya, ini sebentar, saya kirimkan dulu Mas ya. Ini Mas siapa ini? Mas Atma ya, Mas Atma Sari. Oke, bentar. Oke, yang kelas 12 1, apakah ada yang sudah chat saya? Atau Mas Atma, silakan, ini masih proses loading Mas, untuk share untuk ininya, untuk filenya, ini masih muter dia. Mudah-mudahan cepat nanti. Oh Mbak, sorry, Mbak Atma. Oh iya, kamu Atma. Iya Mas, sorry Mas. Atma Sari boleh nanti Atma kirim ke temannya yang R1 ya, boleh ya? Boleh Iya, ya, Pak. Atma? Oke, siap. Maaf, Ma. Lupa, Ma. Udah lama tidak bertemu, Ma. Oke, Iya, saya Pak, nggak share apa-apa. konten dulu. Saya kira Mas tadi. Nah,
Ini materinya, ini materi semester 1 sih sebenarnya kalau kalian masih ingat gitu ya. Yaitu tentang mencari besaran pokok atau besaran mana yang besaran pokok, mana yang besaran turunan. Dan seharusnya secara ini sih kalian tahu seharusnya ini materi yang terlalu simpel sih. Materinya, aduh. Kalau kalian ingat, kalau nggak ingat ya nanti kita coba jelasin bareng-bareng. Nah, masih ingat terkait besaran pokok apa? Besaran pokok apa? Yang ingat? Nanti materinya mungkin kita akan tidak semua dari kelas yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari, tapi nanti akan saya pilih materi mana yang perlu di US, yang perlu di SPK. Seperti itu, Mas dan Mbak. Nah, silahkan sudah di-share, Atma? Mbak Atma sudah di-share materinya? Halo? Halo, Mbak Atma? Sudah, Oke, Pak. sudah. Mas Zaki yang bahas, yang balas. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ini materi apa ya Pak ya? Sudah lama tidak mendengar kali apa materi ini. Apakah ada yang akan bertanya dulu terlebih dahulu sebelum saya jelaskan? Masih ingat? Ataukah ya udah deh gitu ya. Oke, ini saya coba jelasin pelan-pelan materi dari awal banget. Dari awal banget tentang ini bab berapa dulu ya di semester 1 ya? Di kelas 10 ya? Oke, sebentar. Ini saya tutup dulu aja. Kita bahas pelan-pelan bentar ya. Ini saya nanti soalnya. Ya pakai ini aja ya, biar bisa pakai nitro aja biar bisa ditulis. Nah, ini bisa ditulis di ya. Sebentar. Ini bisa yang bisa ditulis yang mana ya? Review backlight. Drawing. Oke, kita akan bahas materi ini pelan-pelan. Mudah-mudahan nggak nge-like ya. Yang nomor 1, nih, ada yang bisa bantu jawab nggak? Di sini ditanyakan adalah besaran pokok ya. Ini dicari di sini adalah besaran pokoknya berapa, ya. Ada yang masih ingat dengan besaran pokok nggak? Bisa dituliskan di kolom chat. Oh, besaran yang ini Pak, gitu ya. Ada yang ingat besaran pokok adalah besaran yang, atau contohnya deh, contoh dari besaran pokok yang kalian ingat. Satu, saya kasih contoh. Itu ada singkatannya sih, Mas dan Mbak. Singkatannya kalau nggak salah itu adalah S, M. Ini dia nggak bisa berarti ini. Sebentar, kita pakai. Ya, bentar ya, saya pakai ini bisa nggak? Saya pakai whiteboard aja, di sini whiteboard. Oh, ini saya tutup aja kameranya biar nanti lebih ini. Nah, ini kita coba nyari file bisa mungkin ya ini ya.
Saya coba pakai whiteboard biar nanti enak jelasinnya. Kita oke, tambah PDF-nya di sini. Bentar. 12. Oke. Panjang, intensitas. Jadi ini memang gini ya, insert page, insert all page. Oke. Kelihatan jadinya? Wih, kenapa jadi kecil gini ya? Saya bentar. Yang ini dulu. Oke. Kenapa begitu? Nggak bisa ini ya, nggak bisa tampil ke... Oh, bisa diginiin. Saya baru pertama soalnya pakai yang ini nih. Bentar Mas. Kita coba ambil yang sorry. Page-nya aja. Kita paham dulu. Kita coba ambil yang ini dulu. Oke, insert yang select. Nah, ini mana dia? Enggak muncul. Jadi dihapus. Ini kita gedein, oke. Oh, begini caranya. Siap. Kelihatankah? Di kalian muncul? Kurang Kurang besar, besar Pak. ya. Ini saya coba besarin sebentar. Sebentar ini saya besarin. Nah, ini sudah kelihatan? Jelas ya? Sudah, Pak. Oke, seperti katanya Rahmat. Rahmat mengatakan bahwa panjang masa waktu suhu kuat arus intensitas cahaya. Boleh, benar, Rahmat. Nah, ada juga yang mengatakan, loh ini kalau gedein lagi berarti. Kalau saya nulis bisa kecil nggak? Belum, nggak mau dia kalau nulis. Oke. Ya, nanti saya coba gini deh. Oh, gini aja deh. Saya coba gini deh. Saya copy, saya buka PowerPoint aja deh. Ntar. Kita coba pakai PowerPoint biar lebih jelas kelihatannya. Oh, ini saya tutup dulu. Saya buka lewat PowerPoint aja, Mas, kayaknya. Biar kita coba mudah-mudahan bisa terbaca gitu ya. Jadi tutup, kita pakai. Oke, tunggu dulu. Bentar. Kalau di PowerPoint pensilnya bisa langsung kelihatan. Oke. Sudah muncul materinya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, oke ya. Saya pakai annotate coba pensilnya. Oke. Oke. Tadi berarti jawabannya apa ini, Mat? Kalau kamu sudah mengatakan ada panjang, ada massa, dan segala macam. Nah, untuk besaran pokok itu, ya, untuk besaran pokok, maka jawabannya adalah Rahmat yang benar yang C, Pak. Ya, yang C. Yang lain gimana? Yang Yemima jawab apa tadi Yemima? Yemima C, ya. Rahmat juga C. Oke, sip.
Oke, yang lain ini jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Masih ingat ya berarti ya materinya ya? Masih ingat kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 juga sama, yang dicari adalah besaran pokok. Cuman di sini ada satuannya. Nah, satuannya berapa itu? Satuannya yang mana? Kira-kira menurut kalian untuk yang nomor 2, jawabannya yang mana? Yang 2B katanya Lukman. B, waktu, sekon, termometer. Yes, benar Lukman. Kalian masih luar biasa ya, masih ingat ya. Keren lah ya. Kelas 12 sudah berapa tahun nggak belajar fisika, terus belajar fisika langsung tahu jawabannya. Ini luar biasa sekali nih. Oke, kita coba ke nomor berikutnya ya. Ke nomor, saya hapus dulu. Nomor 3, ke nomor 3. Astaga. Jadi seperti ini. Nah, ke nomor 3 sekarang. Nomor 3B, Pak. Besaran turunan. Oke, Lukman. Ya. Katanya B, katanya Lukman, jawabannya adalah B. Benar nggak nih? Yang lain. Katanya Lukman itu jawabannya adalah yang B. Katanya Lukman, jawabannya adalah yang B. Nah, yang ini salah. Si ini karena ada waktu sama panjang. Karena ada ini. Ini juga salah. Terus ini salah semua. Yang ini salahnya di jarak, yang ini salahnya di masa. Oke. Perindra, Agusta, terima kasih sudah bantu jawab juga. Sekarang kita coba ke nomor berikutnya. Ya. Nomor berikutnya adalah yang nomor 4. Ini masih terkait dengan besaran juga. Masih terkait dengan besaran. Manakah dari ke 4 di atas, dari satuan ke 4 di atas ini, yang satuannya termasuk besaran turunan. Kalau turunan itu berarti di luar dari besaran pokok ya, otomatis ya. Di luar dari besaran pokok. Berarti yang mana kira-kira menurut kalian? Apakah Newton itu besaran turunan? Ini kita cek apakah ada yang menjawab. Belum ada. Ini ya Mima yang jawab yang B ini untuk soal nomor 4 apa soal nomor 3? Ya Mima. Ya, Newton itu satuan dari kalau kalian ini jelek pensilnya. Ini jelek pensilnya. Enggak jelas. Annotate-nya saya ganti. Kalau gini kelihatan enggak? Kelihatan tapi Mau pakai kelihatan aja ya. Nah, kelihatan ya. Yang nomor berapa tadi? Newton itu gaya ya Pak? Ya sebenar Agusta. Newton itu gaya. Newton itu gaya. Terus nomor 4 B katanya si Yemima juga B bilang. Ferinda juga B. B1 dan 4. Yes. 1 dan 4 benar. Ya, Kelvin itu punyanya apa Kelvin? Punyanya suhu ya. Ya ini adalah besaran pokok. Ini pokok. Kalau ampere punyanya apa? Ampere punyanya arus. Arus juga besaran pokok. Nah, sehingga jawabannya adalah yang benar yang B. Oke, kita lanjutin ke yang nomor 5. Nomor 5 di sini satuan di atas yang merupakan besaran turunan. Ayo, yang mana menurut kalian?
kilogram apakah termasuk besaran satuan dari besaran turunan? Atau mungkin ada yang mau, oke ini udah ada dijawab sama Lukman. 5C, Pak. Pak, tulisannya terlalu kecil. Oke. Yap. Saya giniin aja berarti. Ya, Pak, C katanya ya Mima, ya. C itu 2 dan 4 ya. Benar ya. 2 dan 4. Kilogram itu massa, terus kandela itu intensitas, Pak. Berarti jawaban nomor 5 adalah C. Sip. Benar, bagus. Masih ingat berarti untuk materi ini. Nah, kita cek ke nomor 6. Ke nomor 6. Nomor 6 sama pertanyaannya. Disuruh mencari satuan dari besaran turunan. Menurut kalian apa ini? Saya nggak bisa nulis. Nanti besok aja tak buat, saudara. Sama ya, besaran turunan. Jawabannya D, Pak. Oke, Pascal aja ya. Yes, benar. Jawabannya hanya D. Ferindra, Lukman Alfaris, dan yang lainnya. Oke. Next, sekarang kita ke nomor 7. Ya, ke nomor 7. Ke nomor 7 itu disuruh mencari, mengkonversi. Tahu mengkonversi enggak? Tahu konversi? Konversi itu nama lainnya adalah merubah ya. Merubah ini jelek anunya nih. Merubah. Yang ya jadi kita merubah dari meter per sekon di sini dari kilometer per jam, ini biasanya kilometer per jam, ke dalam meter per sekon. Nah, ada yang masih ingat nggak? Berarti caranya gimana, Pak? Berarti kita merubah antara 1 kilo ya, kilogram, ya kilogram. Udah dijawab ya. D. Kenapa bisa D? Ada yang bisa ngasih tahu caranya? Bisa open mic mungkin? Siapa ini? Lukman, Ferin, atau Zaki? Bisa open mic, Mas. Silakan. Ini saya stop dulu, saya stop sharing dulu. Kira-kira menurut kalian itu kenapa jawabannya D? Saya stop sharing, silakan. Oke, ini Ferinda mengatakan Pak, jadi 60 km per jamnya dirubah. Oke, 60 km per jam dirubah ke meter. Oke, 1 jamnya dirubah ke sini. Oke, sip. Thank you. Terima kasih atas penjelasan dari Zaki ya. Zaki, Ferindra, dan ya Zaki dan Ferinda. Yang lain bagaimana? Bisa kira-kira untuk sampai dengan nomor 7? Masih aman ya? Bisa, Pak. Masih aman. Masih ingat semua ya? Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini saya cek dulu, coba share screen lagi. Share screen lagi, nomor 8. Itu kalau nomor 8 modelnya gini. Saya gedein ya. 1 mil, nah itu 1 mil dikatakan adalah 1.600 meter. 1 mil itu adalah 1.600 meter. Maka nilai yang tertera pada gambar secara SI berarti apa dia? Kita rubah ke dalam apa ini? Kilometer per jam kah? Atau ke meter per sekon? Atau ke yang lain? Kalau SI itu? Meter per sekon. Yes, ke meter per sekon. Nah, menurut kalian, ini dari gambar itu tertulis berapa mil per jam? Mil per jam ya, karena di sini ada tulisan mil per jam. Ya, di sini ada tulisan mil per jam, jadi kita pakai mil per jam. Nah, ini ada mil per jam nih. Berarti ini berapa mil per jam ini? Jarumnya. Jarumnya yang mana sih?
Yang 30 kah atau yang 10? Yang 30 apa yang 10 ya? Ya, coba kalau 10 jawabannya apa kira-kira, Mas? Kalau 10 meter per jam, mil 10 mil per jam, berarti 10-nya kita kalikan dengan 1.600. Berarti ketemunya adalah apa ini? Nolnya nambah 1 ya, nambah 1. Dibagi dengan 3.000 ya. 3.600. Nah, kira-kira ketemu berapa ini? Kalkulator aja nggak apa-apa. Ini kita curug 20, kita curug ya. Kita curug 20 yang di ini. Berapa? 4,44 jadi hilang. 4 atau 43,4. 4,44. Yang D 8 katanya Agusta. Coba diberi penjelasan Mas Agusta itu cowok apa cewek sih? Mas kayak ini. Lukman juga. Agusta itu cewek, Pak. Farah, Oh, Pak. Agusta cowok. Bukan. Ya, Farah. Maaf Farah. Lu Farah. Oke. Silakan, Ra. 16.000. Enggak, suaranya kok putus-putus ya, Farah ya? Iya, maaf Pak, headset saya ada kendala, mungkin jaringan juga. Oke. Atau mungkin ini aja. Apa di chat aja nggak apa-apa. Oh ya itu di chat sama Kedar. Kedar, lain kali jangan privat Dar. Ini sepertinya jarumnya itu bukan yang 10 ya, tapi yang ini. Saya itu fokusnya ke yang 30 sepertinya itu di soal itu. Bukan yang 10-nya. Ya. Jadi kita pilih yang 30, kita sepakat ini adalah 30 ininya, apa namanya, yang terbaca di file ini atau di gambar ini. Jadi kita fokus ke 30. Jadi nanti 30 ya, 30 kalian kalikan dengan berapa itu? Kalikan dengan 1.600 baru habis itu dibagi 3.600. Seperti yang di-share oleh Kedar ya, Kedar dan Augusta juga hasil akhirnya. Benar, pakai 30 sepertinya ini. Kemarin kuncinya 30 memang. Oke, terima kasih. Jawabannya berarti yang D. Sampai nomor 8, apakah ada kesulitan? Atau Misi, masih? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Mas Satmika. Itu kan yang dipakai tadi katanya 30 ya, Pak. Terus yang 10 gunanya apa, Pak? 10 nggak ada gunanya, Mas. Hanya Oh, nggak ada pengecoh gunanya. aja mungkin. Itu Makasih. hanya pengecoh aja untuk. Kalau 10 kira-kira ada jawabannya Mas Satmika? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti kita pilih yang 30. Nah, atau mungkin soal ini kurang bagus ya. Kurang bagus sehingga kalau ada soal yang seperti ini perlu diganti ya. Jadi mungkin nanti saya coba gantilah, ini kurang bagus. Tadi kalau saya sih mikirnya kemarin itu buat soal ini saya fokus di 30-nya. Saya tidak ke 10-nya, lupa ya. Oke. Next kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 itu hampir sama juga. Cuman di sini dia dikatakan adalah 90 km per jam. Dijadikan SI, lagi-lagi dijadikan SI, yaitu berarti di sini ditulis 90 km per jam itu berapa meter per sekon berarti. Per jam itu berapa meter per sekon. Salah, kurang benar Mas Zaki. Benar sih, oh
Ini kayaknya masih proses menghitung ya. Benar 90, nggak apa-apa. Yes, langsung dijawab sama Lukman. 25 meter per sekon ya, pakai kok jadi privat ya, everyone seharusnya. Oke, benar 25 meter per second ya. Oke, sip, thank you. Sekarang kita ke ini, masih ingat nggak caranya ini? Cara yang ini. Cara dari ini masih ya? Dicari apanya dulu? Cari apanya dulu ini? Ya, kita cari yang namanya SU-nya dulu ya, SU. SU itu yang ini. Berarti sampai sini SU-nya. Nah, ini. Terus habis itu cari yang namanya SN. Wah, itu Pak Lukman udah ngerjain kayaknya. Lukman ketemu berapa, Man? Lah, C. C, Pak, benar. Yes, benar ya. Ada yang bingung untuk soal nomor 13? Apakah ada yang bingung untuk soal nomor 13? Ini kok kita langsung ke 16 ya, ke 13 ya? Saya salah soal ini. Nah, ini dulu loh. Oke, sorry. Nah, ini dulu seharusnya. 12 nih. Sorry. Nah, inilah. Inilah. Kita ini dulu, jangan yang tadi. Ini dulu, nomor 10 dulu. Minta dijelaskan dulu, Pak. Oke, siap, Mas Raka. Ya. Raka ini dulu anak saya, kalau nggak salah ya, Raka Putra ya. Oke, jadi untuk yang nomor 10 itu kita cari SU-nya, sama ya. Kita cari SU-nya terlebih dahulu. Lupa SU itu yang mana? SU itu adalah yang atas ya, garisnya yang ini sampai di nolnya. Sampai di ini, sampai di sini. Nah, dia ke sini nih. Ini namanya SU. SU. Dari gambar itu kira-kira nilainya berapa? Oke. Dari gambar kira-kira nilainya ketemu berapa ini? Yang nomor 10. SU-nya. Ya. Ini kan 4. Habis 4 itu ada satu garis. Berarti 4 berapa itu? Yes, 4,1. Benar. 4,1. Ya. Nah, itu SU-nya. Habis itu kita cari SN-nya. SN itu yang satu garis dengan skala utama. Berarti yang mana? Nah, kebetulan juga itu adalah SN-nya. Kebetulan ini SN-nya ada. Kebetulan SN-nya itu juga di 0, berarti 4,1. Jadi kalau saya tulis di sini, itu adalah SU-nya, itu adalah 4,1. Mudah-mudahan paham, sentimeter. Terus SN-nya itu adalah 0 cm. Nah, sehingga bisa kita katakan hasilnya ketemu berapa? Hasilnya adalah 4,10 ditambah dengan 0. Jadinya adalah 4,10 cm. Bisa dipahami kira-kira yang lain? Oke. Yes. Kita coba yang nomor 11. Nah, ini nomor 11. Coba. Kira-kira SU-nya menurut kita sampai jam berapa ini nanti? 1:30, Pak. 1:30 ya, kurang 9 menit ya. Paling enggak kita bisa 15 soal. Silahkan nomor 11, SU-nya menurut kalian berapa ya? Ditulis, oh ini langsung dia, si Lukman 2,76. Saya cek dulu 7, ya. Lukman benar sih. Benar, Lukman benar. Ya, Lukman benar. Wah. Raka SU-nya benar. SN-nya berapa, Rak? Garis ke berapa, Raka? Garis ke-6 ya, Raka ya. Garis ke-6, terus nanti kita
bagi 100 dulu, maka kita jumlahin, gitu ya. Oke, sip, thank you. 12 nggak saya bahas, insyaallah kalian udah paham. Kita lanjut ke soal yang ini tadi, ke 14, karena nomor 13 sudah saya bahas. Nah, 14 ketemu berapa hasilnya? Seperti tadi ya, kita cari SU-nya, baru cari SN-nya. Oke, silakan nomor 14 sekarang. Ada yang sudah jawab tadi, itu C Pak, gitu ya, ada yang bilang jawab C tadi. Kok bisa C dari mana dapat C? 14 tadi yang jawab Kedar. Kedar ya, Kedar cowok pasti seharusnya. Kedar mengatakan 14C. 14 itu jawabannya yang C. Yang lain bagaimana? Untuk yang nomor 14. Yang lain aman? Nanti insya Allah untuk SP-nya model-modelnya model seperti ini. Kemarin sih modelnya seperti ini. Nggak tahu nanti kebijakan lagi dari forum guru fisikanya. Lukman ini, oke. Ketemunya 7,69 Pak. SN-nya 7, SN-nya kok 7,5? Kebalik, Man. Lukman kebalik, Man ya. SU-nya itu 7,5, SN-nya yang 19, Man. Baru nanti SN-nya dibagi 100, baru dijumlahin. Kebalik ini ya, yang hasilnya Lukman caranya Lukman ini kebalik. Ya, kebalik di N sama SU-nya aja, SN sama SU-nya. Oke. Udah, ini nggak perlu saya jelasin karena udah tahu caranya. Satu materi lagi mungkin yang ini. Nah, ini tentang apa kira-kira menurut kalian? Di SMP ini pernah diajarin seharusnya. Di SMP terkait dengan apa sih namanya itu, neraca Ohaus. Nah, cara mencarinya gampang sekali, simpel sekali. Yang kita tinggal nyumlahin antara lengan-lengannya ini dijumlahin. Contoh ini. Ini ketemu berapa angkanya? Yang nomor ini? Yang nomor 16. Angka yang paling bawah ketemu berapa? 400, oke. Ya, dijawab sama Farah itu ya. 437, benar 437. Jadi 400, ini 30, ini 7. Dijumlahin aja langsung. Berarti ketemunya adalah 437. Nah, begitu caranya. Ya, tinggal dijumlahin, yang besar dijumlahin yang di bawahnya, dijumlahin lagi yang di bawahnya. Oke, untuk membuktikan kalian udah paham, kita coba nomor 17 dan 18. Nah, 17 ketemu berapa kira-kira ini? 393, Pak. 393, 17E. Yes, ketemu benar. 17E. Oke, 18. Sekarang 18. 18 sekarang. 18 apa? 241. Oke. Thank you. Oke, kalian keren ya. Paham banget. Nah, baru ini. Oke, satu konsep lagi. Ini ada waktu 4 menit. Terkait dengan usaha. Masih ingat tentang usaha? Usaha itu adalah kapan suatu benda itu dikatakan usaha sih? Untuk jawab nomor 19 itu gampang deh. Kapan suatu benda dikatakan melakukan usaha? Intinya di mana? Bisa open mic, bisa chat. Mendapatkan gaya benar tapi kurang sip, gerak. Gerak, yes. Selain yang paling ini, gerak kan masih terlalu umum. Kala pindah tempat, ini Agnes nih. Berpindah tempat, berpindah posisi sama Ferendra. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 19 sampai 21 kita disuruh mana yang disebut usaha, mana yang tidak. Jadi ini teori banget. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana nih?
Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Manakah yang melakukan usaha 1, 2, 3, 4 untuk nomor 19? Ya, E 1, 2, 3, 4. Andi mendorong tembok sampai berkeringat. Salah. Ada yang C, ada yang C, ada yang 2, 3, 4. 2, 3, 4 nggak ada pilihannya Mas, 2, 3, 4 Mas. Pilihannya 1, 2, 3, 1, 3, 2 dan 4, 4 dan ini. 2 dan 4. Saya coba 2 dan 4 ya. Herman memindahkan batu sejauh 2 meter. Yes, jelas dia akan berpindah. Terus yang 4, Arif menendang bola sehingga bola berpindah posisi. Jelas ya. Nanti jawabannya adalah yang 4. Ya. 3-nya enggak, Mas. Pak Ridwan mendorong mobil yang sedang mogok. Mendorong mobil, mobilnya kan di situ tidak diketahui. Dia mobilnya diam apa tetap atau bergerak kan nggak dikasih tahu. Oke, kita ke nomor 20. Nah, 20, 21 terakhir, habis itu kita tutup ya pembelajarannya. Habis ini siapa? Habis fisika apa? Bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris, Bularas. Oh, Bularas ya. Oke. Ini ya nomor 20 ketemu berapa? Menurut kalian? Oke, nomor 20 ada yang udah jawab? Yang C, Pak. nomor 19 benar C, Mas Lukman. Nomor 19 itu C. Yang nomor 20 ini Ferindra ini jawab C, B. Oh, maaf salah membaca soal. 20 Genta bilang C. Kita coba cek C 20. C itu 2 dan 4. Herman menahan batu yang beratnya 2 kilo. Oke, benar karena dia nggak berpindah tempat. Sama Arif belajar semalam suntuk karena besok ada ulangan. Nah, ini juga dia nggak berpindah tempat. Belajar itu gimana kita ngelihat dia berpindah tempat belajar? Nggak bisa ya. Oke, jawabannya berarti yang C untuk nomor 20. Yang untuk nomor 20 ya. C. Ada lagi nggak? Tapi ini. Arman mendorong sepeda motor dari rumah ke tempat bengkel. Oh, ini berpindah ya, usaha ya. Oke, terakhir nomor 21. Di Jawa 21 apa katanya Yulia? Oke. Manakah melakukan usaha? Teddy mendorong sampai ke halaman. Benar. Herman mendorong berpindah benar. Pak Ridwan mendorong gerobak sampai ke tempat pembuangan benar. Seorang atlet besi menahan besi yang beratnya 120 kilo. 4 yang salah. Oke, sip. Thank you. Berarti dari 21 soal kalian masih ingat. Ini pelajaran kelas 10 sebenarnya. Silahkan kalian bisa mempelajari soal nomor 22 dan seterusnya. Kalau ada kendala, misalkan Pak saya kok lupa ya caranya, silakan nanti by WA saya aja nggak ada masalah. Ya, biar nanti kita sambil bahas. Ini masih banyak, ada 35-an gitu ya, ada 35-an materi. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau mungkin terlalu cepat, saya mohon maaf juga. Kalaupun terlalu lambat juga mohon maaf. Dan misalkan nanti di pembelajaran berikutnya Pak, saya sambil nyediain minum, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa Mas dan Pak. Biar nggak apalagi siang-siang ya. Siang-siang itu luar biasa ininya, godaannya. Jangan lupa melakukan presensi ya, yang sudah hadir melakukan presensi, dijawab dengan jujur. Nanti coba memberikan saran ke saya. Nanti kita apakah nyoba pakai kuisis ataukah pakai Kahoot ya, kita nyoba kayak game gitu, tapi nanti kita bahas materinya. Kita bahas 10 soal misalkan, terus nanti kita bahas juga ya 20 soal untuk kuis, 20 menit untuk kuis, 40 menitnya untuk ini, untuk pembahasan. Boleh dibuat kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke host. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya izin meninggalkan kelas ya.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Mm-mm.